Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi terkait pemilu Bapak Ibu. Kita akan bahas bagaimana regulasi antara pemilihan umum 2024 dan pilkada serentak 2024, apa perbedaannya, kemudian juga tahapan di pemilu dan pilkada serentak, apa perbedaannya Bapak Ibu rekan-rekan. Langsung saja, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu, terima kasih. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, pemungutan suara pemilu serentak, pilihan presiden, pilpres, dan pilihan legislatif akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 sesuai PKPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilu 2024 ya. Kemudian juga dalam 1 tahun yang sama akan dilaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak, akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024 yang meliputi 33 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia Bapak Ibu. Ini hanya minus daerah istimewa Yogyakarta ya, provinsi Yogyakarta, dan 6 kabupaten kota di DKI Jakarta yang tidak melaksanakan ya Bapak Ibu. Pilkada serentak 2024 ini merupakan pilkada lanjutan dari pilkada sebelumnya. Serentak di tahun 2015 ada 269 daerah, 2017 101 daerah, 2018 171 daerah, dan pilkada 2020 meliputi 270 daerah Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan bahas kerangka hukumnya, regulasinya ya Bapak Ibu. Nah, terkait pemilu, kita tahu sebagaimana terinformasikan bahwa berdasarkan keputusan pihak terkait antara DPR, pemerintah, DPD, dan pihak-pihak lainnya, bahwa untuk pemilu serentak dan pemilihan atau pilkada serentak di tahun 2024 tidak akan dilakukan, tidak ada pergantian undang-undang ya. Jadi tetap menggunakan undang-undang yang ada sebelumnya. Untuk pemilu, sebagaimana pada pemilu 2019, akan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Di sana meliputi anggota DPR RI, ya DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga untuk pemilihan otomatis masih menggunakan undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diubah sebanyak 3 kali Bapak Ibu ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, ini keempat-empatnya ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya Bapak Ibu. Jadi dalam memahami harus utuh Bapak Ibu, tidak terpisahkan karena ada banyak yang berubah dan ada yang tidak berubah ya Bapak Ibu. Jadi harus disandingkan ketika mencermati undang-undang terkait pilkada. Ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah sebanyak 3 kali ya Bapak Ibu ya. Nah, selain daripada undang-undang tadi yang menjadi pokoknya, juga ada regulasi teknis ya Bapak Ibu yang melengkapi turunan di bawahnya ya, untuk kegiatan pemilu atau dan pemilihan. Jadi istilahnya pemilihan ya Bapak Ibu, karena di undang-undangnya memang berbunyi tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tetapi kita biasa menggunakan istilah pilkada Bapak Ibu ya. Nah, untuk menopang undang-undang tadi maka ada beberapa regulasi yang terkait teknis ya, ranah teknis Bapak Ibu, antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU ya. Ini terkait
tata laksana tahapan pemilihan umum maupun pemilihan atau pilkada Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Perbawaslu Bapak Ibu ya, ini terkait pengawasan ya, pengawasan tahapan pemilu maupun pemilihan Bapak Ibu ya. Ini ada Perbawaslu. Kemudian juga ada peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau peraturan DKPP Bapak Ibu. Ini terkait bagaimana penegakan kode etik penyelenggara pemilu ya, penegakan kode etik penyelenggara pemilu ini di peraturan DKPP Bapak Ibu. Kemudian ada regulasi yang berikutnya adalah ada peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan MK ya Bapak Ibu. Ini MK itu terkait ranah misalnya penyelesaian perselisihan hasil ya, perselisihan hasil pemilu maupun pemilihan ya Bapak Ibu ya, ini di peraturan MK. Kemudian juga ada peraturan Mahkamah Agung Bapak Ibu. Peraturan MA ini kaitannya nanti dengan sengketa tata usaha negara ya, sengketa PT-UN. Nah, ini di Mahkamah Agung. Kemudian juga terkait diskualifikasi peserta ya, upaya hukum apabila terjadi diskualifikasi peserta pemilihan, ini nanti di ranahnya Mahkamah Agung Bapak Ibu. Selanjutnya juga ada peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang sentra penegakan hukum terpadu atau sentra Gakumdu Bapak Ibu ya. Ini antara lain regulasi teknis, aturan-aturan teknis di kepemiluan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Jadi selain undang-undang tadi ada regulasi terkait teknis yang jenisnya itu tergantung ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Oke, selanjutnya di pemilu itu ada tahapan yang semua tahapan itu pasti memerlukan dalam pelaksanaannya memerlukan regulasi secara teknis. Lalu apa saja tahapan di pemilu dan apa saja tahapan di pilkada atau pemilihan ya Bapak Ibu, kita akan lihat. Yang pertama, tahapan pemilu sesuai dengan pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi ini Bapak Ibu, ada 11 ya tahapan pemilu di Undang-Undang 7, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi semua tahapan ini tentu saja akan ada aturan-aturan terkait teknis ya Bapak Ibu, ada PKPU, Perbawaslu ya Bapak Ibu ya di setiap tahapan-tahapan ini. Bahkan ada kita terkenal ada PKPU terkait tahapan pemilu ya Bapak Ibu tersendiri ya Bapak Ibu, pemutakhiran data sendiri ya. Ini macam-macam tahapan ya, jenis tahapan di pemilu Bapak Ibu ya. Lalu untuk tahapan pilkada apakah sama? Kita akan lihat Bapak Ibu untuk tahapan pilkada. Ini tahapan pemilihan kepala daerah sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Ada 10 Bapak Ibu ya. Kalau tadi ini ada salah ketik, mohon maaf, setelah E harusnya F. Sampai ini ada 10 Bapak Ibu. 10 tahapan pemilihan, pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, calon wakil wali kota. Baik, pengumuman, pendaftaran, penelitian, penetapan. Ini ada 4 tahapan. Kemudian yang E ada pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi. Kalau tadi istilahnya beda ya Bapak ya. Inilah perbedaannya tahapan antara di pemilu dan pilkada atau pemilu dan pemilihan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui ya. Yang tentu saja ini nanti ketika ada tahapan-tahapan ini otomatis memerlukan aturan-aturan teknisnya Bapak Ibu yang untuk menopang pelaksanaan tahapan ini dibutuhkan aturan teknis yang antara lain sudah kami sampaikan di depan tadi ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu apabila membutuhkan regulasi ya
regulasi terkait kepemiluan, silakan saja bisa dicek di websitenya masing-masing lembaga tadi ya. Misalkan untuk ranah KPU ada jdih.kpu.go.id, ranah Bawaslu ada jdih.bawaslu.go.id ya. Di MK ada mk.ri ya Bapak Ibu ya. Kita lihat nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu ya untuk bagaimana kita mengakses aturan-aturan yang dibutuhkan terkait pemilihan dan kepemiluan Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, rekan-rekan Bapak Ibu jika menginginkan regulasi untuk tataran di ranah KPU bisa dilihat di jdih.kpu.go.id ya. Di sini ada banyak Bapak Ibu ya, atau undang-undang, peraturan, keputusan, edaran, putusan semuanya ada di sini Bapak Ibu. Atau bisa dicari di pencarian, ini tinggal diketik ya Bapak Ibu mau mencari aturan apa, tinggal diketik saja. Ini untuk di jajaran KPU ya. Kemudian di ranah Bawaslu, kepengawasan juga bisa diakses di jdih.bawaslu.go.id Bapak Ibu ya. Di sini ada produk hukum, putusan, informasi ya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk terkait MK silakan bisa dilihat juga di alamatnya mkri.id Bapak Ibu ya. Di menu peraturan ya Bapak Ibu, menu peraturan ini MK. Ini Bapak Ibu ya, di sini ada. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di websitenya MK ya Bapak Ibu ya. Di itu Bapak Ibu ya informasi kali ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah mengikuti video informasi kali ini. Terima kasih juga Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Semoga Bapak Ibu semua selalu uh, ini Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.